Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaiful Rahman. Nama lengkapnya Syaiful Rahman SPD kalau dengan titelnya. Tapi kalau di Madura itu biasa dipanggil dengan panggilan Rahman. Kemudian kalau di luar Madura seringkali dipanggil dengan nama Syaiful atau Bang Ipul atau Kacong. Jadi kalau di luar, karena saya kuliah di Jogja, di Surabaya, akhirnya seringkali dipanggil dengan Kacong gitu oleh teman-teman. Nah, saya S1 Pendidikan Ekonomi, S2-nya Manajemen di Universitas Negeri Surabaya. Jadi S1 dan S2 di universitas yang sama. Kemudian saya menyukai dunia kepenulisan itu sejak SMP dan sampai sekarang. Dan saat ini saya kebetulan diberi amanah menjadi seorang penulis dan juga editor di Media Guru, serta menjadi instruktur nasional di Media Guru. Saya menangani khusus melatih siswa untuk menulis. Jadi sudah ada ratusan siswa di media yang mengikuti pelatihan di Media Guru dan berhasil satu siswa satu buku. Jadi programnya itu yang saya pegang Sasi Sabu, satu siswa satu buku. Jadi dilatih satu siswa itu untuk bisa menghasilkan sebuah buku. Nah, kemudian saya sampai saat ini sudah menghasilkan beberapa buku karena ya alhamdulillah, namun tidak semua buku itu terarsip dengan baik, khususnya yang ada di beberapa antologi atau bunga rampai. Kalau yang terkumpul di saya, baik yang bunga rampai atau antologi maupun buku tunggal, buku solo seperti ini, sudah sekitar 20 buku. Sebenarnya saya dari keluarga menengah ke bawah ya, kalau di bidang ekonomi. Kemudian kalau di bidang pendidikan pun, kalau almarhum bapak saya kebetulan tahun 2013 kemarin bapak saya sudah meninggal. Saat itu saya baru 3 bulan kuliah di S1. Nah, bapak saya SMP kelas 2 berhenti. Kemudian ibu saya manggilnya emak saya itu kelas 2 MI berhenti. Jadi kalau bicara pendidikan dari keluarga kecil saya itu enggak tinggi lah, pendeknya gitu. Kemudian dari sisi ekonomi juga begitu, saya bukan orang yang ada, makanya saya secara ekonomi menengah ke bawah. Maka karena itu ketika S1 saya berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi, yang mana bidik misi itu memang salah satu indikatornya adalah tingkat ekonomi peserta mahasiswa baru, calon mahasiswa itu. Kemudian saudara saya dua orang, jadi saya dengan kakak saya hanya berdua. Dan saat ini kakak saya sudah lulusan UIN Sunan Kalijaga dan saat ini sudah berkeluarga. Jadi sampai saat ini saya hanya tinggal berdua dengan ibu saya atau emak saya. Kalau dari pekerjaan, maka sumber pendapatan itu pusatnya kebetulan berada di saya sampai saat ini. Saya itu menyenangi dunia kepenulisan sebenarnya dimulai sejak SMP kelas 2 tepatnya. Jadi saat itu saya menemukan sebuah majalah, itu bukan majalah sih, buletin Sidogiri, yang di sana ada puisi karya siswa SMP dan juga MTS. Nah, kebetulan saat itu saya merasa tersinggung, kenapa kok anak SMP bisa masuk, maka saya pasti bisa juga, itu prinsip saya waktu itu. Akhirnya saya pun berjuang belajar menulis puisi dan pernah dimuat di sana. Kemudian perjalanan itu terus berlanjut hingga di SMA, kemudian di perguruan tinggi. Jadi meskipun di perguruan tinggi saya tidak ada di jurusan bahasa dan sastra, tapi kebetulan rasa senang ke dalam dunia tulis menulis itu masih melekat. Sehingga meskipun di pendidikan ekonomi saat S1-nya, saya tetap belajar menulis dan terus menulis. Dan akhirnya ternyata jalan Tuhan itu membawa saya sampai saat ini tetap berkiprah di dunia kepenulisan. Mengenai prestasi lain di dunia kepenulisan, waktu SMA saya juga pernah dinobatkan sebagai salah satu penyair termuda dalam acara Temu Sastrawan Nasional TSI, Temu Sastrawan Indonesia keempat di Maluku saat itu. Cuma saya nggak bisa hadir karena waktu itu saya tidak mendapatkan pemberitahuan secara langsung, pemberitahuannya via email, dan kebetulan saya ke warnet 1 bulan sekali. Jadi saya terlambat mengetahui bahwa saya itu tulisan saya diterima. Kemudian prestasi lain saat kelas 3 itu pernah mendapat juara 1 dalam lomba esai tema pendidikan tingkat nasional di Universitas Islam Winsuka, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Susah senang di dunia kepenulisan itu kalau dikatakan susah-susah banget ya enggak juga. Tapi kalau ada senangnya ya senang banget gitu. Susahnya adalah karena kita itu harus terus belajar ya. Kalau misalnya kita tidak mencintai belajar, mungkin susahnya itu misalnya saat kuliah. Kebetulan saat kuliah itu S1 orang tua saya meninggal, dan kebetulan saat itu saya mendapatkan beasiswa, saya tidak punya uang untuk membeli buku. Padahal saya meskipun seorang suka menulis, tapi saya sangat malas berkunjung ke perpustakaan. Karena dalam pandangan saya waktu itu perpustakaan itu bukunya selalu basi. Karena itu saya jarang ke perpustakaan. Saya itu menginginkan buku-buku terbaru. Nah, akhirnya saya mencari cara waktu itu, dan alhamdulillah menemukan, karena di Surabaya juga banyak akses ya. Akhirnya saya sering berkunjung ke toko buku seperti Gramedia, Togamas dan lain-lain. Saya berkunjung ke sana, saya membaca bukunya. Kalau nggak mampu membeli ya sudah, saya baca saja, ingat-ingat. Kemudian saya tulis resensi, dikirim ke media. Kemudian resensi yang saya muat di media itu saya kirimkan ke penerbitnya, penerbit buku bersangkutan. Akhirnya oleh penerbit tersebut saya dikirimi 3 buku itu diresensi lagi, terus begitu. Nah, itu adalah cara saya untuk menyiasati kesulitan saya untuk mendapatkan buku-buku terbaru karena keuangan saya waktu itu terbatas. Nah, selanjutnya senangnya adalah ternyata Tuhan itu memberikan jalan rezeki itu, salah satunya ya, yang mungkin salah satunya dalam bentuk finansial kepada saya itu melalui dunia tulis menulis, yaitu hobi saya yang sebenarnya tidak korelasinya itu mungkin tidak rasional ya dengan latar belakang pendidikan S1 saya, karena S1 saya pendidikan ekonomi, sementara harusnya kan sastra ya, tapi ternyata enggak. Jadi saya akhirnya sampai sekarang bisa lanjut S2 tanpa beasiswa itu berkat skill yang saya jual, yaitu skill menulis. Nah, mungkin mengenai skill menulis ini, ternyata di masa depan saya percaya bahwa skill menulis ini sangat diperlukan, dan bahagianya saya melalui menulis ini saya bisa bertemu dengan banyak orang, baik orang yang sangat terkenal maupun yang sangat sukses, maupun orang-orang yang ya dalam tanda kutip orang-orang yang biasa gitu ya, yang biasa. Nah, dari sana saya bisa mendapatkan banyak pelajaran. Itu jalan yang menurut saya itu luar biasa dari lewat menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat menulis saya bisa merencanakan, membuat sebuah alasan agar bisa bertemu dengan orang-orang besar. Karena saya percaya kalau kita ingin berubah menjadi orang besar, maka salah satu cara terbaik adalah bertemanlah dengan orang besar. Namun kan saya selalu minder mau berteman dengan orang besar. Gimana caranya? Caranya adalah menawarkan tulisan atau masuk ke sebuah media, kemudian mewawancarai dengan atas nama media tersebut. Nah, dari situ saya berkenalan dengan orang-orang besar itu. Teman-teman yang ingin belajar menulis maupun ingin berkarir di bidang kepenulisan, ini memang kadang dilematis. Dilematisnya itu banyak yang menganggap dalam tanda kutip menulis itu tidak menghasilkan ya. Ini memang sangat dilematis antara orang idealis dengan pragmatis ya, tapi kita realistis gitu. Kalau saya itu orang yang sangat realistis menurut saya gitu ya. Artinya apa? Di bidang dunia kepenulisan sekarang, kalau mengandalkan tulisan untuk menghasilkan uang dalam makna mengirimkan tulisan ke media, seperti zaman dahulu kita menulis opini atau cerpen atau puisi dikirim ke media kemudian dimuat, setelah itu dapat honor, itu saya rasa untuk saat ini sudah kurang menarik. Kenapa? Karena banyak media itu hampir kolaps semua dan akhirnya mereka nggak mampu membayar. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah persaingannya semakin ketat itu ya. Jadi, tapi teman-teman kalau memang ingin menulis, kompetensi atau skill menulis ini sangat diperlukan. Bahkan bukan hanya dalam makna finansial, tapi dalam makna lain. Misalnya gini, kalau kita mau mengasah kreativitas, itu salah satunya lewat jalur tulisan. Kemudian memperbaiki komunikasi, salah satu jalan terbaik itu tulisan. Kemudian kompetensi lain itu jalurnya tulisan. Contohnya gini, kemarin saya mencari informasi di beberapa tempat, yaitu di internet. Maka kita bisa langsung melihat bahwa di internet itu isinya apa? Tulisan. Jadi isinya tulisan. Kalaupun kita misalnya mau jadi YouTuber yang hebat, pasti membutuhkan tulisan. Karena sebelum kita tampil di depan kamera, kita memerlukan skrip. Lagi-lagi bicara tentang tulisan. Dan apalagi di dunia pendidikan,
Di dunia pendidikan itu sangat lekat dengan dunia kepenulisan. Artinya apa? Ketika kita belajar menulis, sebenarnya kita tidak selalu berbicara tentang finansial, tidak selalu berbicara tentang penghasilan dari tulisan itu, tidak selalu berbicara tentang uang. Tapi tulisan itu adalah jalan bagi kita untuk berdakwah, jalan untuk menebarkan dan menyebarkan kebaikan. Karena lewat tulisan-tulisan kita akhirnya orang bisa tercerahkan, lewat tulisan-tulisan kita orang bisa terinspirasi, termotivasi sehingga menjadi lebih baik gitu. Prinsip hidup itu saya sebenarnya ada dua, yaitu bismillah dan juga khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi maksudnya begini, saya berusaha dan belajar terus-menerus bagaimana caranya agar setiap kegiatan saya, aktivitas saya itu selalu diiringi dengan nama Allah. Dengan begitu saya menyadari bahwa sebenarnya saya itu selalu dilihat dan berusaha setiap kegiatan saya itu berharap mendapatkan ridha dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Saya percaya bahwa salah satu dan bahkan mungkin jalan terbaik untuk meraih kesuksesan itu adalah yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, maka kesuksesan itu justru akan semakin jauh dari kita. Kemudian mengenai perjuangan hidup, saya punya prinsip bahwa Allah itu pasti membantu kita selama kita memiliki keyakinan untuk meraih apa yang kita impikan. Itu terbukti, saya percaya ketika saya berduka, yaitu ditinggal oleh orang tua bapak saya. Akhirnya saya sempat hampir putus asa, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tapi saya tetap berkata bahwa bismillah, Allah pasti membantu saya, dan akhirnya bahkan bisa S2 tanpa beasiswa. Nah, ini terkait dengan beasiswa juga ingin saya sharingkan kepada teman-teman semuanya, kepada para pendengar dan penyimak. Terkait beasiswa, ini ada pandangan menarik. Jadi kalau biasanya orang-orang itu berpandangan bahwa kalau pintar kita ambil beasiswa gitu. Kalau pintar itu ambil beasiswa. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan teman-teman di Surabaya, dengan para freelancer, dengan para penulis, justru mereka memiliki pandangan yang berbeda. Bagi mereka, kalau Anda memang pintar, Anda harusnya tidak ambil beasiswa. Anda bisa menghidupi Anda sendiri. Anda bisa mencari pendapatan untuk membiayai pendidikan Anda sendiri. Kalau Anda masih mencari beasiswa dan berharap dari beasiswa, berarti Anda nggak pintar, masih menggantungkan diri kepada beasiswa. Nah, karena itu pada akhirnya saya berpikir saya akan coba. Maka bismillah, saya mendaftarkan S2 tanpa beasiswa. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir lulus ya. Sudah semester 4, alhamdulillah, dan itu tanpa beasiswa ya, meskipun tidak sampai ke luar negeri ya, karena memang kebetulan saya kerjanya di Surabaya, kemudian saya belum masih memikirkan orang tua, nggak tega lah untuk meninggalkan terlalu jauh. Akhirnya saya sampai sekarang bisa. Nah, karena itu bagi teman-teman, itu adalah prinsip hidup saya bahwa saya harus bisa mandiri. Itu yang paling penting bagi saya. Saya harus bisa mandiri. Mintanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Pasti dikasih gitu. Itu pikiran saya. Kemudian dalam jalur manfaat ini saya percaya bahwa kekuatan memberikan manfaat baik dalam konteks memberi, misalnya sedekah, infak dan sebagainya, mau dalam bentuk finansial atau uang, maupun dalam bentuk lain, misalnya membantu orang lain, berbagi, sharing, termasuk menerbitkan buku. Karena bagi saya itu menerbitkan buku, menulis buku itu bukan hanya soal finansial, buku saya laku kemudian saya dapat penghasilan, enggak. Tapi yang paling penting bagi saya, bagaimana buku ini bisa dibaca oleh banyak orang, memberikan manfaat bagi banyak orang, sehingga saya berharap buku ini bisa menjadi salah satu amal jariah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkan saya di akhirat kelak.